Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita selalu bahagia dan insya Allah kita semua bisa mencapai apa yang menjadi impian-impian kita semua. Amin. Hari ini kita akan bahas pertemuan yang kelima, yaitu mengenai pengorganisasian. Ya. Apa sih dalam benak kita yang dimaksud dengan pengorganisasian? Menurut James D. Money, pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. Kemudian organisasi, menurut Chester E. Bernard, beliau mengatakan organisasi sebagai sebuah sistem kerja atau sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, definisi dari organisasi adalah organisasi didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Dalam pengertian yang lebih mudah atau pengertian yang singkat, organisasi adalah sekelompok orang di mana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah definisi dari organisasi. Suatu organisasi mengandung 3 elemen atau 3 unsur utama yang saling terkait di antara elemen tersebut. Yang pertama adalah satu organisasi terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua adalah satu organisasi adanya interaksi dan kerjasama di antara sekelompok orang tersebut. Kemudian elemen yang ketiga adalah mereka memiliki tujuan bersama. Elemen utama dari sebuah organisasi adalah adanya sekelompok orang yang secara sadar menggabungkan diri dengan satu ikatan norma atau satu ikatan peraturan serta kebijakan yang diformulasikan masing-masing pihak yang mereka siap untuk menjalankannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Kemudian elemen yang kedua adalah dalam organisasi ada sekelompok orang yang terdiri dari sekelompok orang yang saling mengadakan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik saling memberi dan menerima dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan suatu maksud, sasaran dan tujuan bersama. Ya, kata kunci dari elemen yang kedua adalah sekelompok orang tersebut saling mengadakan interaksi, saling bekerja sama untuk merealisasikan sebuah sasaran, sebuah tujuan dan maksud yang sama. Kemudian elemen terakhir, bahwa dalam suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama, kemudian diarahkan pada satu titik tertentu yang merupakan tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Bagaimana kalau ada sekelompok orang tapi mereka tidak punya tujuan yang sama? Maka itu tidak bisa disebut sebagai sebuah organisasi. Jadi syarat adanya organisasi ada 3 elemen. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah adanya sekelompok orang. Yang kedua adalah adanya interaksi dan kerjasama di antara orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki tujuan bersama. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dalam organisasi. Ada beberapa definisi mengenai struktur organisasi. Yang pertama dari Stoner dan Merkel. Dia mengatakan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam satu perkumpulan. Ya, susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam satu perkumpulan. Struktur organisasi dapat didefinisikan juga sebagai sebuah sistem atau jaringan terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan pekerjaan kelompok. Kemudian sebuah struktur organisasi hendaknya mengalokasikan pekerjaan, di mana bentuk dari pengalokasian tersebut digambarkan dalam bagian organisasi. Beberapa faktor yang menentukan perancangan sebuah struktur organisasi. Yang pertama adalah mengenai besar kecilnya organisasi. Semakin besar organisasi,
maka strukturnya akan semakin kompleks. Kemudian yang kedua adalah dari sisi strategi organisasi. Terdapat hubungan antara strategi dan struktur, di mana struktur mengikuti strategi. Yang ketiga adalah struktur berbasis teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi modern akan memerlukan struktur yang kompleks dibanding dengan perusahaan dengan teknologi yang tradisional. Kemudian struktur yang berbasis karyawan. Tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan akan mempengaruhi bentuk dan susunan struktur organisasi. Menurut Gibson dan kawan-kawan, dia menekankan bahwa struktur itu sangat berkaitan erat dengan hubungan relatif yang pasti yang terdapat di antara pekerjaan dalam organisasi. Yang pertama adalah adanya pembagian kerja atau division of labor. Yang kedua adalah dikarenakan adanya departementalisasi atau departmentalization. Yang ketiga adalah permasalahan rentang kendali atau span of control. Yang keempat adalah karena adanya delegasi kekuasaan. Demikian perkuliahan ini sudah sama-sama kita lakukan. Materi demi materi sudah saya sampaikan. Memang tidak semua saya sampaikan. Saya berharap mahasiswa nanti akan membaca lagi dengan seksama. Dan jangan lupa silakan mengerjakan latihan soal dari nomor 1 sampai 5. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.